warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa kita tuliskan di atas kertas. Anak-anak Ustaz yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberkahi dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini bersua kembali dengan Ustaz Yazidul Akhir, yakninya dalam rangka pembelajaran akidah akhlak kelas 4, yakninya Bilal Birabah yang sabar dan tabah. Silakan anak Ustaz buka bukunya, buka buku di halaman 58, 59 dan 60 dan 61. Nanti saya jelaskan. Bilal Birabah seorang yang sabar dan tabah. Anak Ustaz silakan baca bukunya, bagaimana tentang Bilal bin Rabah. Bilal artinya Bilal adalah anak dari Rabah. Jadi bin itu adalah anak. Maka siapa ayahnya? Ayahnya Rabah. Jadi ada beberapa hal tipikal dari Bilal bin Rabah. Yang pertama sikap sabar dia, yang kedua sikap tabah dia, kemudian kisah Bilal, kemudian bagaimana kita mentoladani sikap dari seorang Bilal bin Rabah tersebut. Kemudian sikap sabar. Dari pembelajaran ini, sabar ada 3 hal yang perlu kita lestarikan. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah, sholat, haji, zakat dan segala macamnya. Kita beribadah, baca Quran itu juga beribadah dan sabar kita di atasnya. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Mungkin maksiat yang selama ini anak Ustaz mungkin mulutnya suka kasar, suka mengganggu adik, suka melawan orang tua, maka tinggalkan perilaku itu semua. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dalam musibah hari ini dengan pandemi Covid hari ini kita harus bersabar. Dengan virus corona ini semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar dalam menghadapi musibah ini. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan bermohon pertolongan engkau dengan cara sabar dan cara salat. Allah tetap menekankan cara sabar dan salat. Jadi pentingnya kita memiliki sikap sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Kemudian yang kedua, sikap tabah. Sikap tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hari ini mungkin anak Ustaz tidak senang, keluarganya tidak senang, siapapun tidak senang dengan masa pandemi. Akan tetapi dia harus bersabar, dia harus tabah dalam menerima itu semua. Dan semua itu diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap berencana, dia tetap berusaha agar dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hari ini. Maka sikap tabah yang dapat kita ambil pelajaran bagaimana tabahnya Bilal di saat dia ditindih badannya dengan batu besar. Tak kala dia disiksa dengan majikannya, dia sabar dan tabah. Maka harus kita tiru seperti itu. Kemudian selanjutnya kisah Bilal bin Rabah di halaman 59. Dia adalah seorang budak. Dia seorang budak yang bernama Umayyah bin Khalaf, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seorang budak. Dia milik seorang pembesar yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ibunya bernama Hamamah, keturunan Habasah, dan ayahnya bernama Rabah, keturunan Arab. Karena itu Bilal yang lahir di kota Mekah terkenal berasal dari negeri Habasah. Bilal bin Rabah bertubuh pendek, berkulit hitam dan berambut keriting. Itu adalah ciri khas dari seorang Bilal bin Rabah. Kemudian suatu hari Bilal bin Rabah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bilal mendapati penjelasan tentang Islam. Akhirnya tanpa ragu-ragu Bilal masuk Islam. Bilal memperdalam ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi
Bilal mencintai Islam, bahkan tetap membela walaupun diejek dan disiksa oleh orang kafir. Kemudian dengan masuk Islamnya Bilal bin Rabah tersebut, maka ujian demi ujian yang didapati oleh Bilal bin Rabah. Badannya ditindih, badannya dipukul, matanya dihadapkan dengan matahari. Kenapa? Orang kafir tidak menerima, majikannya tidak terima Bilal tersebut masuk Islam. Tapi karena hidayah dari Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan dia. Kemudian dikala dia masuk Islam, maka Bilal tersebut adalah seorang muadzin yang suaranya begitu lantang, maka dialah orang yang pertama kali yang mengumandangkan azan. Nabi sangat senang memerintahkan Bilal. Kenapa? Suaranya yang begitu panjang, suaranya yang begitu lepas, yakninya Bilal bin Rabah tersebut. Maka Bilal tersebut yakninya dimerdekakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Jadi Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq, yang sebelumnya karena keistiqomahnya, karena ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia disiksa tetap dia mengatakan ahad, ahad dan ahad. Maka pelajaran terindah bagi kita, walau bagaimanapun kondisi dan kehidupan kita hari ini, kita berkacamatalah dengan Bilal ini. Seorang manusia yang sabar, manusia yang tabah, manusia yang kokoh, manusia yang istiqomah, manusia yang yakin bahwasanya ada Allah yang akan menolongnya. Mudah-mudahan dengan pelajaran daring ini, anak ustaz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya pun diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak ustaz menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.